kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Pasti kalian bersukacita hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan, pastikan kalian sudah pakai baju yang rapi, sudah cantik. Duduknya boleh nggak, Jess? Sambil tidur-tiduran? Nggak boleh lah. Nggak boleh, semuanya harus duduk yang baik, yang sopan. Kita mau memuji Tuhan. Oke, yang siap, mari sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami tahu Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, terlebih di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Karena kasih Yesus di hatiku. Karena
kasih Yesus di hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Sebelumnya, kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Kak Betri. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga.
Hari ini Kak Betri mau berbagi cerita firman Tuhan buat adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap? Dahulu kala ada seorang nabi yang sedang bersedih karena melihat tindakan raja di kotanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nabi itu adalah Nabi Samuel, dan raja itu adalah raja pertama di Israel, yaitu Raja Saul. Allah melihat Samuel sedang bersedih karena hal tersebut, dan Allah berkata, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Aku sudah menolaknya. Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah ke Betlehem ke rumah Isai." Dan Samuel pun mendengarkan hal itu, dan Samuel berangkat ke Betlehem ke rumah Isai. Samuel berkata kepada Isai untuk memanggil anak-anaknya. Dan Samuel tidak memilih salah satu pun dari anak-anak Isai itu. Samuel berkata kepada Isai, "Apakah hanya ini anakmu?" Isai berkata, "Tidak Tuan, masih ada satu lagi. Tetapi dia sedang ada di padang menggembalakan kambing domba." Samuel menyuruh Isai untuk memanggil anaknya itu. Dan ketika Samuel melihatnya, Samuel pun mengurapi dia seperti yang sudah disuruh Allah kepadanya. Nah, anak tersebut adalah anak yang baik adik-adik. Dia juga adalah seorang gembala yang baik. Dia sangat terkenal sebagai seorang gembala. Apakah adik-adik tahu siapa dia? Ya, benar sekali. Dia adalah Daud yang akan menjadi raja nantinya menggantikan Raja Saul. Nah, dan Daud ini adalah orang yang sangat berani adik-adik. Dia berani, dia pintar. Nah, Daud ketika diurapi oleh Samuel, saudara-saudaranya itu cemburu, kakak-kakaknya cemburu adik-adik. Karena mereka merasa, bagaimana Tuhan bisa mengurapi Daud? Sedangkan Daud itu badannya pendek, kecil, dan dia juga hanya seorang gembala kambing domba di padang. Nah, tetapi adik-adik, ada satu hal yang harus kita tahu. Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat wajah kita, tapi Tuhan melihat hati kita adik-adik. Nah, akhirnya Daud pun dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi raja nantinya. Nah, tadi kan kakak berkata kalau Daud ini adalah seorang gembala yang baik. Kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Nah, adik-adik, Daud itu mengejar dan menghajar singa yang mau menerkam domba-dombanya adik-adik. Kelihatan kan kalau Daud itu sangat pemberani. Kepada singa pun dia tidak takut adik-adik. Maka di sini kakak mau berpesan supaya adik-adik tidak perlu takut kepada apapun juga. Amin. Daud ini juga sangat pintar adik-adik. Daud ini pintar bermain kecapi. Karena Daud pintar bermain kecapi, maka Raja Saul meminta dia untuk tinggal di istana. Karena ketika Raja Saul dirasuki oleh roh jahat dan Daud memainkan kecapi, maka roh jahat itu keluar dari Raja Saul. Suatu ketika orang Filistin datang menantang bangsa Israel, dan tampillah seorang raksasa yang sangat besar. Dan raksasa itu bernama Goliat. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka kabur semuanya karena sangat takut melihat raksasa itu. Tetapi ada satu orang yang kecil itu sangat berani datang menghadap Goliat itu, yaitu Daud. Daud yang kecil itu berani datang kepada Goliat dan dia berkata seperti ini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing,
tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhanku. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil dan Goliat mati adik-adik. Daud ini sangat berani karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi gembala yang menuntun dia ke rumput yang hijau, yang membawa dia ke tempat yang aman. Dan ketika Daud berperang, Daud berada dalam kemenangan. Nah, Tuhan Yesus itu adik-adik, dia adalah gembala yang baik. Kakak mau baca firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini kata Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala kita dan kita, kakak dan adik-adik semua adalah domba-domba. Domba-domba yang dijaga, yang dipeluk, yang ditemani sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak perlu takut akan apapun karena Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Mereka itu siapa? Kakak, adik-adik semua, mama, papa, adik-adik. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak mau bertanya, apakah persamaan Yesus dan Daud? Nah, persamaannya adalah Yesus dan Daud adalah sama-sama sebagai gembala yang baik. Kalau Daud itu gembala kambing domba, tapi Yesus itu adalah gembala bagi kita semua. Nah, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, yang mengajar anak-anaknya. Dan Yesus itu juga sangat suka dengan adik-adik. Seperti yang ada dalam gambar ini. Yesus suka dengan anak-anak, suka dengan anak kecil. Nah, kalau adik-adik datang kepada Yesus, berdoa, baca firman Tuhan, Yesus sangat senang adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau berpesan bagi adik-adik semua, tidak perlu takut terhadap apapun. Kalau disuruh guru maju ke depan kelas mengerjakan tugas, tidak perlu takut. Kalau ditinggal mama papa di rumah juga tidak perlu takut. Tidak ada setan ya, tidak ada hantu. Yang ada Tuhan Yesus yang menjaga adik-adik. Jadi Kak Betri percaya kalau adik-adik sudah tidak takut lagi ya. Nah, karena Yesus yang selalu menjaga kita, melindungi dan menuntun kita. Yang terpenting kakak mau pesan, adik-adik tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan di rumah, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik tetap semangat belajar di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Ayo kita mau berdoa bersama-sama. Anak-anak di rumah ikuti tante berdoa. Ayo semua tangannya diangkat ke atas. Tuhan Yesus, oleh kemurahan Tuhan, kalau pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu mau menjadikan Yesus gembala yang setia, sehingga janji Tuhan akan menuntun kami, membawa kami pada rumput yang hijau, dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami satukan hati berdoa buat papa mama
dan kakak adik, saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan atas kami semua. Lindungi kami dari yang jahat. Biarlah Tuhan memagari dengan malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kasih setia buat papa mama di masa yang sukar dan sulit ini. Kami percaya Tuhan masih bisa memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami. Sementara belajar di rumah, Tuhan beri hikmat, akal budi dalam mengerjakan semua soal dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua. Kami terima berkat Tuhan dengan percaya dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sesuai dengan himbauan pemerintah, kita masih belajar di rumah, masih bisa beribadah walaupun lewat online. Tante pesan anak-anak tetap menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak banyak berdoa. Ambil waktu, masuk kamar berdoa, Tuhan berkati papa mama. Ya, sebab apa? Waktu anak-anak berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, Tuhan masih bisa memberkati papa mama. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Dan tante pesan, anak-anak ayo bantu papa mama. Ya, bantu. Supaya apa? Papa mama senang. Kalau papa mama senang, berkat Tuhan pasti dicurahkan buat papa mama, kakak adik. Ya, tetap semangat, tetap banyak berdoa supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan papa mama. Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan. Dah.